ittifaq seluruh ulama tafsir, ulama hadis berpendapat bahwa tanggal 27 Rajab inilah terjadinya Isra dan Mi'raj dan naiknya Rasulullah dari langit pertama sampai ke 7. Ada 10 tangga yang dilewati oleh Rasulullah, yaitu tangga langit pertama sampai 7, kemudian tangga yang ke-8 itu menuju ke Sidratil Muntaha, tangga yang ke-9 menuju kursi dan aras kebesaran Allah, dan yang ke-10 ke Sariful Aqlam, sujud tersungkur Rasulullah di hadirat Allah memetik buah hasil dari perjalanan. Jadi ujungnya waktu Nabi sujud tersungkur di hadirat Allah Subhanahu wa taala, irfa ra'saka ya Muhammad, sal, angkatlah kepala engkau wahai Muhammad kekasihku, pintalah apa yang kamu pinta. Bangkitlah Rasulullah dan menampakkan akhlakul karimah, akhlak yang tertinggi. Rasul pada waktu itu tidak meminta tidak meminta, dan Nabi mensyukuri nikmat yang ada pada diri kawan mensyukuri nikmat yang ada pada Musa, pada Ibrahim, pada rasul-rasul yang lain. Akhirnya karena Allah Maha tahu Allah Maha mengetahui apa yang tersirat yang ada dalam hati Rasulullah, pertama Allah mempersembahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, qad takhastuka habiban, engkau tadi telah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim Khalil, kekasihku, pangkat yang paling tinggi. Ini ada pangkat pemberianku yang pertama kepada engkau, ambillah pangkat Habib. Jadi Habib pertama yang diberikan pada takhastuka habiban. Nabi bukan itu tujuan beliau, tapi karena menghormati pemberian Allah buat terus Nabi. Kemudian Alam Nashrah, Al-Kautsar diberikan oleh Rasulullah, rahmatan lil alamin. Jadi yang terakhir di situ kata Allah, wahai Muhammad, bahasa kitanya ini kalau naikam tunggui, naikam tunggui ya ini nih, yauma khalaqtus samawati wal arda qad faratu alaika wa la ummatik hamsina salafakum anta wa ummatuk. Bahasa kitanya, wahai Muhammad, sejak aku menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, qad faradtu alaika wa ala ummatik. Kalimatnya mutaaddi, kalimatnya fi'il madhi, berarti ini sudah direncanakan Allah sejak Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Qad faradtu alaika, sungguh aku perlukan terhadap umat engkau, atas engkau dan umat engkau. Faqum, maka dirikanlah, tegakkanlah, istiqamahkanlah, anta wa ummatik, engkau beserta umatmu, khamsina shalah, ada 50 sembahyang, 50 waktu dalam seharian semalaman 24 jam. Allah berikan pemberian yang terbesar yang ditunggu oleh Nabi. Nabi tidak pikir panjang, langsung dijamba oleh Rasulullah, langsung diragap oleh Nabi. Nah 50 sembahyang, akhirnya Nabi bergelusut turun. Inilah malam ke-27 Rajab. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita malam ini merupakan sebuah pengagungan, penghormatan, pentakziman terhadap 27 Rajab. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita berniat i'tikaf dulu lah, beradab di depan Allah, karena Allahnya hadir, Allahnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Dalam hati tidak perlu diucapkan, sahajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita bersama-sama memperhatikan, menghayati, mengimani, mentadaburi, sekaligus mengamalkan fatwa nasihat warisan Rasulullah dalam kitab Hidayatus Shaliqin halaman 69.
69 baris ketiga dari bawah, adab ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala. Dan adab yang ke-12 baris ketiga dari bawah, adab imam dan makmum. Adab makmum dan imam, imam dan makmum. Sunat bagi imam bahwa jangan melebihi akan tasbih rukuk, dan tasbih sujud. Itu jangan melebihi daripada 3 kali untuk imam ya, karena imam sangat berperasaan halus terhadap makmum di belakang. Jadi jangan melebihi, sunat jangan melebihi. Biasanya kalau kita sampai yang sorangan bisa 3 kali, bisa 5, bisa 7, sampai 9, sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Yang dimaksud imam jangan melebihi di sini, imam sangat menyayangi terhadap makmum yang ada di belakang. Yang di belakang ada yang lemah, ada yang tensi darah tinggi, kada kawalawas, ada yang kanak-kanak. Jadi sunat bagi imam bahwa jangan melebihi akan tasbih rukuk dan daripada 3 kali. Kalau makmum terserahlah, bila imam masih belum i'tidal baca terus. Dan adab ke-13, sunat bagi imam jangan melebihi tasyahud awal. Ini khusus bagi imam. Sunat jangan melebihi tasyahud awal, kemudian daripada katanya Allahumma sholli ala Muhammad, sampai situ aja bagi imam. Di Allahumma sholli ala Muhammad untuk imam sampai di situ, jangan menambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi imam makruh menambahi salawat atas keluarga Nabi di tasyahud awal lah, di tasyahud awal. Kita masuk rukun pendek. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Sampai situ aja. Nah, sampai Allahumma sholli ala Muhammad, jangan disambung dengan selawat keluarga Nabi wa ala ali Muhammad untuk bagi imam. Jadi imam serba pendek bacaannya. Dan adab yang ke-14, hendaklah simpunkan pada 2 rakaat akhir atas membaca Fatihah jua. Maksudnya di rakaat yang ketiga untuk sholat maghrib, di rakaat ketiga untuk rakaat ketiga dan keempat sholat isya, zuhur dan asar, itu kada perlu membaca surah. Jangan membaca surah, khusus membaca Fatihah saja. Jadi simpunkan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah juga. Jadi Fatihah hanya pelan, alun, jangan nyaring. Jadi jangan membaca ayat, jangan membaca surah, kada disunatakan. Dan adab yang ke-15, bahwa jangan melanjutkan imam akan sembahyangnya
jika tiada ridha makmum atasnya yang demikian itu. Jadi untuk imam jangan dilanjutkan, jangan dipanjangkan, baik rukuk, i'tidal, bacaan Fatihahnya, bacaan surahnya jangan terlalu lama, jangan terlalu lanjut, jangan terlalu panjang. Kalau ada makmum nangka dari Allah. Ini di belakang orang 20 hati, orang 50 hati. Jadi hatinya balai lain. Ada nang kerunung lawan imam, ada nang sangkal, ada nang kaciwa. Imamnya juga berlakon. Bacaan panjang benar. Kajiannya sujud panjang, rukuknya panjang. Jadi bila makmum kada rida terhadap perbuatan imam, si makmum batal lah. Nya antara makmum dan imam antara din saling rida maridai. Nya ada jenang bawel bae di belakangnya juga, rewel cerewet, tapi disuruh jadi imam kada mau, ada juga disuruh jadi imam kada mau. Cuma katuju mengkritik, membahas merusak, bukan membahas membangun. Mencari badar kesalahan imam nih. Itu ada aja di antara kita karena hati banyak loh. Kita bersyukur benar ada mau nama imamnya kan. Bersyukur benar ada nahakun jadi imam. Imam tuh berat Pak. Berat benar imam itu. Makanya kata Rasulullah, la taqumu wa ilam tursal. Janganlah kamu jadi imam meskipun disuruh. Janganlah kamu jadi imam meskipun disuruh. Azinu wa ilam tu'mar. Silahkan kalian muazin azan meskipun kada basusuruhan. Itulah antara imam. Silahkan jadi azan meskipun kada disuruh. Dan jangan jadi imam meskipun disuruh. Karena imam nanti pikolnya itu tihang agama kan. Tihangnya agama. Jadi berapa puluh, berapa ratus saja makmum di belakang itu imam namanya andangnya itu. Kerusakan makmum, ketaksiran makmum, kelemahan makmum, imam menanggung. Baca Fatihah ada wajib makmum. Imam maka bapirut-pirut untung mengenalkan. Ada imam dikritik kurang. Jadi di situ kita saling meridai dan bersangka baik. Belajar bersangka baik. Bila ada tahilaf sedikit imam kita maklumi. In aratum an tusakku salatakum faqaddimu khiyarikum. Jika kalian ingin melaksanakan memperbaiki salat kalian, maka tampilkanlah imam yang terbaik. Jadi kita anggap sudah imam yang ada pada kita itulah yang terbaik di antara yang ada. Jadi kekurangannya kada perlu kecuali fatal benar imamnya lah. Makanya kalau sudah jadi imam kabu bulu landau diperiksa orang, diperhatikan orang. Ada imam sudah jadi imam jangan lagi basilah warahandap, jangan lagi ada di tempat nongkrong kekanakan, karena
orang perhatian benar lawan imam. Karena asiknya mengkhutbah ulik di masjid, ada bini khatib malap lantai besinglit, kada gelangan bajunya, itu jorong bini khatib tadi. Jadi ke sisilau handap dipersia orang. Nah, jadi di sini imam jangan melanjutkan, jangan memanjangkan imam akan sembahyangnya jika tiada redha makmum atas yang demikian itu. Dan adab yang ke-16, ini berpas malam 24 ke adab ini. Adab yang ke-16, sunat bagi imam bahwa jangan melebihi ya pada doa yang di dalam tasyahud akhir atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini meskipun imam kada meminta redha lawan makmum lah, karena di doa tasyahud akhir itu habis-habisan, habis-habisan masing-masing, pribadi masing-masing, imam makmum sebelum kita berangkat pulang salam ke masyarakat, kita masih munajat dengan Allah habis-habisan memohon ampun. Ada doa nang Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta, sampai habis. Itu bagi imam yang belum hafal lancar, kada perlu menghabiskan. Tapi kalau sudah lancar, kawa cepat, silahkan baca. Karena itu bacaan masing-masing, bukan bacaan bawaan lagi. Nah, membacanya aja nang mendapat ampunan, nang kada membaca kada dapat ampunan. Karena masing-masing membaca. Itu bagi orang yang sudah hafal doa di tasyahud akhir lah. Itu 3 riwayat tuh sahabat meriwayatkan makruh kita meninggalkan. Jadi kalau untuk imam yang lahan cukup habis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Silakan salam untuk imam nang bacaannya lahan. Kalau bisa dipercepat silakan baca. Dan makmum lah, para makmum tolong di akhir tasyahud akhir itu maklumilah imam. Maklumilah imam, kita membaca doa bersama-sama masing-masing, cuma bersama-sama membacanya. Nah, doa di tasyahud akhir. Karena di situ Allah membebaskan, menyelamatkan, menggugurkan, menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Seandainya kita hidup nanti setelah salam ada melaksanakan dosa, sudah diampuni Allah. Itu doa di tasyahud akhir. Gimana jelas sampai Hamidum Majid, salawat Nabi Ibrahim. Karena ada pernah Allah melakukan perjanjian. Allah melakukan perjanjian kekal dengan Nabiullah Ibrahim. Kata Allah dengan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ini perjanjian kekalku terhadapmu dan anak-anakmu serta turun-temurun. Barang siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati hidupnya. Barang siapa yang mengutuk engkau, melaknat engkau, akan kukutuk dan kulaknat dia selama-lamanya. Itu perjanjian kekal Allah terhadap Nabi Ibrahim. Jadi satu-satunya makhluk manusia di dunia ini yang memberkati Ibrahim adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah, barang siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati hidupnya selama-lamanya.
Barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk dia selama-lamanya. Hanya umat Islamlah setiap waktu memberkati Ibrahim. Di tasyahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikanlah ya Allah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kami Muhammad, dan berikanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jadi setiap waktu kita berdoa kepada Allah agar Ibrahim dan keluarganya diberkati. Jadi janji Allah, siapapun yang memberkati Nabi Ibrahim akan kuberkati hidupnya selama-lamanya. Jadi satu-satunya manusia umat yang memberkati Ibrahim hanya kita. Yahudi melaknat, Nasrani mengutuk lawan Ibrahim. Kenapa? Karena Yahudi Bani Israel itu kadang mengakui Pak Ismail itu anak Ibrahim, kadang mengakui Ismail anak zina, Siti Hajar adalah budak. Jadi perkawinan antara Siti Hajar dan Nabi Ibrahim dianggap tidak sah oleh Nasrani dan Yahudi. Jadi itu kutukan kepada Nabi Ibrahim. Jadi menuduh Ibrahim, mengutuk Ibrahim bahwa Ibrahim melakukan zina, perzinahan antara Ibrahim dan Siti Hajar. Dan Ismail bukan anak Ibrahim, tapi anak haram. Yang betul-betul anak perjanjian adalah siapa? Ishak. Nah, di sini janji Allah terhadap Ibrahim, barang siapa yang memberkati engkau, yang memberkati Nabi Ibrahim hanya umat Islam di setiap salat. Nah, itu jangan ditinggal, jangan ditinggal. Jadi imam, jadi makmum, baca masing-masing. Karena di saat itu Allah menjapai kepala kita. Di saat itu Allah mengusap kepala kita, memusut kepala kita dan pusutan rahmat. Di saat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, bila basaidina sayyidina bertahan wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Di saat waktu itu kita Allah mengusap kepala kita. Nah, belum hafal dihafali. Di saat Allah mengusap kepala kita sabban, dengan usapan sabban syadidan, lalu kita berdoa, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alam bihi min antal muqaddimah dan muakhir la ilaha illa anta, sampai ke Hamidum Majid, sampai kepada Masahid Dajjal. Nah, itu untuk imam. Bedanya kawa menyambung ke doa, silahkan baca doanya kan itu masing-masing. Bilanya lambat membaca doanya, lebih baik salam setelah Hamidum Majid, karena memperhatikan makmum di belakang. Dan adab yang ke-17, sunat bahwa meniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imamnya. Jadi ada tugas imam, tugas makmum. Waktu memberi salam, pertama memberi salam kepada makmum, kiri kanan, dan manusia, jin. Nah, ada sebelah kanan, dan malaikat, manusia, jin, dan malaikat, kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan salam dulu bila kada selesai salam kedua. Nah, jangan bebuntutan. Ujar imam assalamualaikum warahmatullahi, diringinya pulang lima makmum assalamualaikum warahmatullahi, di belakang imam, itu makruh. Jadi habiskan imam salam kedua, karena sudah di salam kedua itulah tahallulnya. Tahallul artinya
keluar daripada sholat. Keluar daripada sholat, beliau sudah tahallul, halal lah semua yang diharamkan dalam sembahyang. Sama kayak orang umrah lah, umrah haji, bila sudah selesai melaksanakan rukunnya sampai sudah sa'ihnya bagi umrah, lalu tahallul bercukur. Bila sudah bercukur, halal lah semua larangan-larangan ihram. Nah, kalau untuk haji itu kalau sudah di Jumratul Aqabah di hari ke-10, Jumratul Aqabah di hari ke-10, setelah kita melakukan meluntar Jumratul Aqabah, kita boleh tahallul. Meskipun belum tawaf lagi, belum sa'i, karena masih di Mina, karena kita menunggu 3 hari tasyrik, 3 hari di Mina. Jadi bertahallul di hari 10. Bagi orang yang mengambil nafar awal setelah tahallul habis dari 10 meluntar, kamakahan, tawaf dan sa'i. Kemudian meskipun tawaf dan sa'i tetap malamnya berbulik ke Mina, bermalam 3 malam. Itu untuk orang nafar awal. Nafar sani yang kamakah, berdiam aja di Mina menunggu hari tasyrik. Nah, di situ tahallulnya orang haji setelah Jumratul Aqabah di hari ke-10. Tapi untuk tahallul yang paling tamam setelah melaksanakan sa'i, selesai rukun haji dan umrah. Adapun salat, bila sudah salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tahallul udah. Tahallul artinya boleh melakukan larangan-larangan yang sudah dilarang dalam salat. Batasi sampai sini. Batasi. Dan adab yang ke-9, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma atina imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'da kufrun rahmatun analu biha syarafa karamatika fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu